Kalau sakit tuh bener-bener dia menyusahin banget. Sekalinya sakit betah banget. Sekalinya gue masuk, kerjaannya numpuk, dia malah sakit. Gue yang ngegantiinnya, lihat. Nggak beres-beres dari tadi. Mak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan tuh, Pak? Mas, saya bukan mau melahirkan, Mas. Saya lupa. Kalau Bapak kan laki-laki ya, Pak ya. Perut saya udah nggak tahan, Mas. Hah? Nggak tahan, Pak? Iya. Ya udah, daripada dikeluarin di sini, saya tunjukin deh toiletnya. Mas, duduk dulu. Saya bukan mau buang air besar. Oh, Perut saya udah kegendutan. oh gitu. Mas, kalau saya jalan-jalan ya, kalau saya malam mingguan, kalau saya hangout, hang in, saya tutup mata, Mas. Tutup mata. Kalau sebentar, kalau bapaknya kalau jalan ya, kalau tutup mata nabrak dong, Pak. Takut segala dimakan. Oh. Saya udah lapar mata aja pokoknya itu. Maksudnya kan nggak jadinya ditutup banget matanya kan ya, Mas ya. Makanya saya kesini mau makan. Konsultasi perut. Makan terus. Jangan sampai saya marah-marah, Mas. Kalau marah-marah saya meledak loh, Mas, perut saya. Kirain kalau Mas marah saya juga ikut dimakan. Mas jadi kesini tuh bukan mau makan ya, tapi kan mau konsultasi. Iya betul. Perut saya udah kayak black hole, segala masuk. Masker Mas mau dimasukin nggak ke saya? Nggak. Ke bawahin dulu dong. Terlalu naik. Itu kan sehat. Saya panik soalnya ngelihat emasnya gitu kayak black hole, berarti di dalamnya ada Guardian Galaxy. Casan handphone juga ada, Mas. Bukan galaksi lagi. Iya. Belum datang dokternya? Ya mungkin belum, Mas, belum dipanggil maksudnya. Ini sebenarnya kalau boleh tahu nih, Mas, emang Mas makanannya sehari-hari emang berat banget ya kayaknya deh, kayak makanan instan mulu nih kayaknya nih siang kayak gini mah. Bener sih makanan instan, cuman lebih banyaknya tuh daging. Daging? I love daging. Wah. Sama saya minumnya lemak. Saya minum kalau haus. Orang lain mah minyak dipakai ngegoreng, dia mah dipakai minum. Emang butuh ini ya, biar lancar gitu ya, biar ngegeleser gitu. Iya gitu, cuman iya. ya gimana lagi lah, Mas. Saya pengen kurus, pengen sehat gitu, Mas. Kayak Mas kelihatannya badannya sterek banget. Wah enggak, Pak, segini mah kurus. Malah kayak saya disangkanya sama orang-orang cacingan. Mas, saya itu ya udah sering banget nih minum obat cacing. Minum suplemen penambah nafsu makan. Tapi bukannya kurus, bukannya sehat, malah jadi gendut gini, Mas. Takutnya tuh jadi makin tinggi aja gitu kayak Apa tuh? Pemain basket? bukan, Mas. Apa? Main volley? Bukan, kayak ombak, Mas. Oh. Naik terus gitu. Oh gitu? Jadi ombak gitu? Iya. Awas, Mas, tenggelam di ombaknya sendiri, nanti tenggelam dalam perut Maksud Mas tenggelam dalam kenangan? Samson! Itu Mas Samson dong. Bilang, iya bertulis. Fales. Nggak usah nyanyi. Ya maksud saya gitu. Maksudnya nanti tenggelam sendiri lo sama lemaknya lo, mau? Nggak mau. Ya nggak mau kan, makanya. Nih sebentar, Abdul mau nanya nih sama Masnya sendiri. Ini Mas sering ke gym nggak sih? Oh, si Jim itu mah best friend saya tuh. Si Jim di sana rumahnya. Main layangan sama saya.
Bukan Jim si Jimmy Iskandar, bukan. Jim maksudnya Jim. Oh, tempat olahraga gitu. Olahraga, Mas. Nggak usah ditanya. Nih. Oh, berarti sering ya? Ya nggak pernah. Badan saya kayak gini, masa ke gym? Di gymnya juga banyak makanan, saya mending minta makanan, Mas. Oh. Makan di sana. Nafsunya tinggi ya? Iya. Nafsu sama makanan? Iya dong, masa nafsu sama yang lain, sama besi. Mas, dengerin lagi sekali lagi coba. Bapak Bayu. Saya udah dipanggil, Mas. Astagfirullahaladzim. Baru juga kita ngobrol bentar, Mas. Mas, saya bukan dipanggil yang di atas. Saya dipanggil sama suster. Saya mau periksa perut saya. Biar langsing, kurus dan sehat. Iya, mantap. Saya periksa dulu ya, Mas. Saya baru pertama kali, Mas, kesini. Iya, masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk sini. Sok gosok. Masuk ya, Mas ya? Masuk. Ketok pintu? Nggak usah. Oh, langsung aja. Bukain dong. Masa saya yang harus bukain? Makasih banyak. Mau masuk? Bareng nggak nih konsultasi? Masih banyak kerjaan saya. Oh iya, kotor. Beresin yang itu kotor. Iya. Masih ada sampah. Cepat! Gue feelingnya nih daripada dipanggil dokter mendingan dipanggil sama yang maha kuasa nih, Rik. Ngomong lagi kamu? Enggak. Saya mau periksa dulu. Iya. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami, demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, General Manager PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenaga Listrikan.
yang biasa disebut Pushdarlis, yang berkedudukan di Jalan Banten nomor 10. Setelah kami berkunjung di rumah sakit Edelweiss ini, sangat memadai dan sangat profesional, terutama menangani pasien, dan kebetulan ada pasien kami yang dari PLN Pushdarlis, dan insya Allah rumah sakit Edelweiss ini sangat menjadi rumah sakit masa depan dan bisa membantu maupun melayani kesehatan masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat Bandung Raya. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Mudah-mudahan ke depan Edelweiss ini bisa menjadi rumah sakit ternama dan menjadi terdepan. Harapannya perlu berkolaborasi dengan rumah sakit yang sudah profesional lebih dulu, dan insya Allah di Bandung dan sekitarnya ini, karena dekat dengan Jakarta, saya pikir dokter-dokter spesialis cukup memadai, fasilitas cukup memadai, tenaga medis lainnya cukup memadai, dan penanganan secara profesional juga secara benchmarking bisa memacu, bisa mendorong supaya Edelweiss ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dok. Halo, selamat siang. Selamat siang dok. Dengan siapa ini? Bayu dok. Oh, Pak Bayu. Udah Pengen bisa saya bantu? konsultasi sama pengen nanya-nanya, boleh dok? Oh, boleh dong. Gini Mau nanya dok, apa? udah kelihatan ya dok ya? Udah. Iya dok, pengen nanya dulu nih dok. Ya. Sebenarnya obesitas itu apa sih dok? Terus bahaya nggak sih? Sebenarnya obesitas itu, kalau beberapa yang mengatakan dia tuh memakai cut off. Kalau di sini kita memakai kriteria Asia Pasifik, di mana BMI atau Body Mass Index lebih dari 25. BMI itu apa? Itu berat badan dibanding dengan tinggi dalam meter dikuadratkan. Bahaya nggak obesitas? Banget. Kenapa bahayanya? Pertama, dia itu nanti resiko terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau misalnya ke jantung, itu penyakit jantung koroner. Kalau ke otak, itu bisa terjadi stroke. Kedua, penyakit metabolik. Penyakit metabolik contohnya apa? Diabetes tipe 2. Tahu ya, kencing manis? Iya. Iya, bisa merusak ke mata, bisa buta melek, ke ginjal, bisa cuci darah. Benar-benar nggak enak. Untuk pemeriksaannya sendiri nih dok, yang seperti saya nih, apa aja sih yang harus diperiksa dok? Banyak. Pertama saya melakukan food recall. Food recall itu saya anamnesis, tanya jawab. Apa aja sih yang Pak Bayu biasanya makan sehari-hari? Misal makan sehari berapa kali? Sehari makan berapa kali? Nggak kehitung. Makanya saya deg-degan terus dok. Belum cemilannya. Sekarang kan banyak cemilan, kayak makanan-makanan junk food. Kita tahu ya, udah ada yang diskon lagi, pakai voucher, pakai mantra-mantra kayak gitu, diskon. Setelah dilakukan anamnesis dan food recall, saya melakukan pemeriksaan fisik. Nanti saya periksa keadaan tubuhnya Pak Bayu, juga antropometri, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan juga saya ukur pakai alat BIA itu. Wah, itu apa dok? BIA? Iya, jadi Fungsinya apa itu dok? nah, BIA ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengetahui komposisi tubuh dan metabolisme Anda. Alat ini menggunakan seperti listrik, kemudian disalurkan ke komputer. Dari komputer nanti hasilnya bisa saya print. Gitu dok. Gini dok, tadi kan udah ngomongin tentang alat-alatnya nih dok. Terus Bayu Kibo tuh punya grup juga nih, Diet 2021 Sukses. Apa Banyak itu? teman-teman yang beli obat atau suplemen online dok. Oke. Itu efektif nggak sih? Kita lihat dulu kandungannya. Yang saya tahu itu kalau misalnya yang
Di online banyak tuh suplemen-suplemen yang bodong alias tidak ada nomor BPOM. Itu berbahaya. Kedua, kandungannya apa ini? Banyaknya kandungannya saya temuin itu banyak herbal. Tapi herbalnya itu bagus nggak buat tubuh? Tergantung isinya apa. Jadi kalau mau memakai suplemen, baiknya sudah ada BPOM-nya. Nah itu udah relatif aman. Efektif nggak? Sampai saat ini, saya untuk jurnalnya, keefektifannya, saya belum menemukan yang benar-benar solid yang pasti. Seperti itu. Aduh, deg-degan. Jadi memang harus benar-benar ke dokter ya dok ya, nggak usah asal beli. Abisnya teman saya tuh selalu, ini bagus boy, beli. Tahu dari mana? Udah beli aja gitu. Jadi suka deg-degan gitu dok. Terus banyak juga yang diet dok. Ada yang diet keto, diet mayo, diet water. Itu tuh kalau nggak salah tuh dia tuh minum aja terus dok. Terus satu lagi tuh diet OCD apa ya dok ya? Oh, OCD? Itu diet juga dok? Iya. Nah, itu efektif nggak sih dok? Sebenarnya gini, diet itu efektifnya, kalau saya selalu bilang ke pasien saya, diet itu jangan lapar, jangan bosan, jangan sakit, jangan mahal. 4 ini harus bisa. Kenapa? Kalau lapar, pasti Pak Bayu cheating, makan. Bosan, sebentar diet, lepas. Akibatnya yo-yo diet. Naik turun lama-lama. Diet itu nggak boleh dok? Jangan, itu bahaya. Karena waktu turun, masa ototnya yang turun. Sedangkan masa lemak yang naik. Kalau misalnya yo-yo diet itu. Oh jadi nanti bakal ditentuin juga dietnya seperti apa bagusnya ya dok ya? Betul. Semua orang berbeda-beda dok? Beda, misalnya, misal gaun itu pada perempuan bagus nggak dipakai? Oh iya. Bagus. Coba yang pakai Anda, gimana? Belok iya benar juga sih. Jadi diet itu ya, personalized. Setiap orang itu berbeda, tergantung dia yang cocoknya yang mana. Yang penting prinsipnya saya bilang tadi, jangan lapar, jangan bosan, jangan sakit, jangan mahal. Banyak yang diet di online atau misalnya konsultasi dengan saya, dia diet malah sakit. Biasanya sih sakit lambung. Kalau enggak nanti profil lipidnya, LDL, HDL, kolesterol, trigliserid, wah berantakan itu. Dietnya kurang benar. Dan satu lagi, jangan mahal. Sebelum Anda diet, Anda yang kurus, dompet duluan yang tipis. Betul juga, udah mah gendut, dompetnya tipis, mau diet. Nggak akan bisa ya dok ya. Ya, aduh. Pengen coba nih. Oh ya dok, nih, ada titipan dari teman saya dok. Katanya dia tuh berhasil diet nih. Dia tuh turun sekitar 20 kilo. Oke. Tapi bergelambir dok. Itu bisa diatasi nggak sih? Apakah itu berbahaya juga tapi bergelambir itu? Sebenarnya memang kalau orang diet, terutama misalnya berat badannya dari, katakanlah orang ini tingginya 160 cm, terus berat badannya 100, dia diet berhasil sampai turun 60 sampai 50 kilo. Oke, berat badan sudah di 50 atau 60, pasti ada yang menggelambir, itu wajar. Sebenarnya kalau standarnya gimana? Bisa kita melakukan pembedahan bedah plastik, kita tarik sedikit, itu bisa. Itu harus ke dokter bedah plastik, atau kalau mau, tapi ini nggak bisa sampai yang terlalu gelambir, nggak mungkin. Mengurangi bisa. Contohnya gimana? Orang tinggi badan 160, berat badan kurang lebih 60, turun ke 50. Ada sedikit yang menggelambir, dipakai alat, misalnya untuk saat ini yang sedang trending adalah body shaping. Memakai salah satu alatnya radiofrekuensi, itu bisa mengurangi. Tapi bukan untuk diet ya. Itu hanya mengurangi saja. Dok. Satu lagi dok, untuk diet kan misalnya udah mengecil nih, terus ada yang namanya kalau bahasa Sundanya tuh singkayo, atau bahasa ilmiahnya kalau Bayu nggak salah itu stretch mark. Benar ya dok ya? Itu bisa nggak sih dihilangin juga dok? Stretch mark, itu harus dikonsul ke bedah plastik. Oh, jadi bedah beda plastik juga ya gitu ya? Ya, jadi mereka itu dokter spesialis bedah plastik itu mereka punya beberapa cara untuk menghilangkan stretch mark. Tergantung juga, harus dilihat oleh beliau. Begitu. Mau kurus dok? Boleh, saya bantu. Tapi gini dok, masalahnya tuh Bayu tuh selalu misalnya setiap jalan berkeringat, duduk gak ngapa-ngapain berkeringat. Apakah itu ngaruh juga gara-gara obesitas tuh? Betul. Jadi obesitas itu memang seseorang dengan obesitas itu mudah berkeringat. Akibatnya kenapa? Makanya banyak pada orang obesitas di lipatan-lipatannya, ketiak,
kelipatan yang di kaki, kelipatan yang mohon maaf yang di dekat area kemaluan itu sering banyak yang terjadi jamuran. Itu karena keringat di situ lembab, jamur mudah tumbuh. Oleh karena itu orang obesitas itu gampang jamuran. Aduh, suka di sini nih mata di sini tuh keringetan dan suka malu dok. Jadi itu emang bener-bener gara-gara obesitas ya? Iya, salah satunya karena obesitas tersebut. Nah, pengen cepet-cepet nih dok, pengen cepet-cepet kurus. Bisa saya bantu. Yang penting nomor 1, diatur pola makan dan olahraga. Obat-obatan itu bisa nggak membantu? Betul, hanya membantu. Tapi bukan berarti udah makan obat, makan bisa sembarangan, aktivitas fisiknya sembarangan, itu juga kurang tepat. Jadi pola makan Anda diperbaiki dulu. Sudah baik, jadi makanannya itu yang tinggi energi dikurangin, tinggi lemak dikurangin, tinggi gula dikurangin. Setelah itu Anda melakukan aktivitas fisik olahraga. Olahraga itu beda loh dengan NEAT. NEAT itu non-exercise activity thermogenic. Contoh, Pak Bayu nyapu, ngepel. Itu bukan olahraga itu. Aduh, tapi kan berkeringat dok. Iya, bukan. Aduh, Contoh salah. gini, Anda punya asisten rumah tangga mungkin. Ikut dengan Anda masih kurus kan biasanya, datang dari desa. Kemudian ikut Anda nih, udah katakanlah setahun 2 tahun. Beberapa ada yang mengalami peningkatan berat badan, padahal nyapu dan ngepel tiap hari. Itu bukan olahraga, itu namanya non-exercise activity thermogenic. Olahraga itu masuknya ke aktivitas thermogenic. Nah, contohnya apa? Pak Bayu, hari pagi, kemudian sepeda, senam, itu pun juga ada ukurannya. Seminggu baiknya lebih dari 150 menit, dibagi 3 kali per minggu. Misalnya Senin olahraga 50 menit, Rabu 50 menit, Jumat 50 menit, cukup sebenarnya. Kemudian tipenya kalau untuk pembakaran, intensitasnya yang ringan dan sedang, tapi waktunya panjang. Misalnya Pak Bayu jalan aja 50 menit, itu lebih bagus ketimbang Pak Bayu cuma lari 10 menit, udah. Itu olahraga yang tepat. Oh, jadi intinya adalah gizi itu harus diatur ya dok ya, biar nggak terlalu obesitas ya. Betul, karena obesitas kan yang telah tadi saya jelaskan, itu penyakitnya banyak. Jadi pengen cepet-cepet diperiksa dok, sama yang namanya apa tadi? BIA. BIA ya? Iya. Mau dok, supaya cepet-cepet kurus dan langsing. Boleh. Yes. Baik, sobat-sobat Edelweiss yang punya pertanyaan tentang gizi, ditunggu ya di sesi 3. Mari Pak Bayu, kita lakukan pemeriksaan BIA. Mari Pak. Oke, silakan masuk Pak Bayu. Iya dok. Ayo kita lakukan pemeriksaan BIA ya. Saya deg-degan dok. Nggak apa-apa, ini cuma pakai listrik kecil nggak akan ke ini Dok, kok. saya ingin Rasa. bertanya dulu dok. Hmm. Tadi disuruh sama susternya dicopot jam, dicopot ikat pinggang, pokoknya yang berbau besi dicopot. Itu kenapa ya dok? Nah, seperti yang saya tadi katakan, ini kan memakai listrik. Sedangkan jam tangan itu kan logam. Nah, logam itu nanti beresiko mengganggu pemeriksaan. Jadi, waktu diperiksa kurang akurat, sehingga harus dilepas. Orang dengan yang pakai alat pacu jantung pun saya nggak akan ngasih. Karena itu beresiko juga. Siap dok, saya sudah siap. Udah siap? Menuju langsing dok. Siap, sebentar ya. Iya. Sedikit lagi. Oke. Baik Pak Bayu, sebentar. Kita cek ulang data ya Iya. dengan Pak Bayu. Betul. Oke. Oke, boleh naik. Nanti gini cara naiknya. Iya. Kaki kiri dan kanan. Ini kan ada kayak plat. Tuh. Nanti yang bagian belakang kakinya di sini, yang depan di bagian depannya kiri kanan. Terus berdiri tegak seperti tentara. Jangan megang dulu ya. Oke. Lurus dulu. Boleh dulu. Berdoa dulu boleh dok? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu BMI-nya udah kelihatan ya. Di sini bacanya kalau dari saya obesitas. Oke. Nanti tangannya ke arah sini ya. Tapi sebelumnya saya mau kasihin cairan dulu. Oke. Sebentar.
Aduh, ternyata saya obesitas, bener kata teman saya. Boleh dipegang. Oh iya. Oke, digosok. Tangannya ditaruh di kiri, yang satu di kanan. Sini. Oke. Ya, ditunggu dulu ya, 17 detik. Ya, sudah selesai pemeriksaannya. Boleh turun, Pak? Oke. Silakan naik keranjang, kepala di kiri. Yang ini di kanan. Punten ya, dibuka dulu ya bajunya. Oke. Saya periksa sedikit dulu. Agak keras ya, sebentar. Oke. Ya, cukup. Ada sesak nggak? Ada. Punya riwayat merokok? Udah lama SMA dok. Oke. Ada mual nggak? Ada sakit lambung? BAB-nya setiap hari? Oke. Udah selesai Pak pemeriksaannya, boleh dipakai baju lagi. Oke, saya bantu. Oke, sembari kita tunggu ya hasilnya. Sedang saya print, nanti saya bantu bacain hasilnya. Dok. Ya, boleh turun? Iya dok. Oke, Pak Bayu sudah selesai ya pemeriksaan BIA-nya. Hasilnya nanti saya print nih. Tunggu sebentar. Dah, kita print dulu. Ah iya dok, ternyata ya proses ini ya dok ya. Betul. Ada larangan-larangan khusus nggak sih dok buat pasien yang ingin menggunakan BIA ini? Nomor satu yang tidak boleh itu adalah orang dengan memakai pacemaker atau alat pacu jantung. Oh. Itu saya nggak akan ngasih. Kedua, orang dengan kehamilan itu karena di kehamilan itu kurang akurat. Itu saya juga tidak melakukannya. Ketiga, kemudian ada orang misalnya bekas jatuh, kemudian dipasang mur, itu juga kurang akurat karena ada plat besinya. Iya. Seperti itu. Oh ya dok, ngomong-ngomong, dokter praktek setiap hari apa aja dok dan jam berapa dok? Oh, saya praktek Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai 13. Senin, Rabu, Jumat Jam 9 sampai 1 siang. sampai jam 1 siang. Betul. Untuk prosesnya sendiri ini lama nggak sih dok dari BIA terus ke proses mana lagi? Nah, kalau saya sarankan sebelum dilakukan pemeriksaan atau mau ke klinik gizi, booking dulu H-1. Karena setiap satu pasien kurang lebih saya memerlukan edukasi 1 jam. Udah disertai dengan alat dan edukasi. Nah, baiknya booking dulu ya H-1 karena pasien nunggu kelamaan. Iya. Karena kan sudah duduk langsung masuk. Seperti itu. Wah, udah jadi ya dok ya. Udah, ini sudah ada nih hasilnya. Hasilnya. Ada yang merah-merah ya. Merahnya dok ya. Iya, nilainya kurang. Lemaknya nih di perutnya kebanyakan. Oke, kemudian satu lagi sebentar ya. Yuk Pak Kibo, sudah selesai ininya hasil perintannya. Nanti saya jelasin ya di ruangan saya. Dok, saya semakin semangat dok untuk melihat hasilnya. Baik. Pasti saya baik-baik saja ini. Oh, kita lihat saja. Baik. Yuk Pak Kibo, ikut saya. Iya dok. Pak Bayu, ini hasilnya sudah keluar ya. Wah, hijau semua dok. Ada yang merah dan kuning. Oh ada ya. Oke, Pak Bayu. Sebenarnya dari hasil yang ini, Pak Bayu sudah terlihat obesitas ya. Ya, kegemukan lah kalau bahasa awamnya ya. Iya dok. Kemudian untuk hasil lemaknya berlebih banget yang ini. Jadi nih ya, kalau orang diet, kan beberapa nih, banyak yang pakai obat pencahar, obat apa gitu buat nurunin berat badan. Ini terlihat juga. Di sini, Pak Bayu lemaknya yang banyak. Jadi orang-orang yang misalnya nih, Pak Bayu mau diet, tetap minum obat-obat pencahar, yang dibuang bukan lemak ini,
tapi cairan yang ini terlihat. Kemudian juga ada massa otot Pak Bayu nih. Alat ini mengatakan masih dalam batas normal, masih oke. Hanya saja tangan kiri dan tangan kanannya Pak Bayu itu ototnya kurang. Kurang Pak ya? Berarti harus rajin angkat barbel. Mungkin tangannya jarang bergerak ya, olahraganya jarang. Jarang banget yang bergerak dok. Harus olahraga nih. Otot kakinya sih cukup bagus ya, masih dalam batas normal. Hanya saja ini hati-hati ya, sudah mengarah di sini ke arah sarkopeni obesitas, ditandai dengan banyaknya lemak, ototnya tapi sedikit. Untuk cairan masih dalam batas normal ya. Iya dok. Ini sama cairan normal, ini dia. Itu apa lagi dok? Lingkar perutnya Pak Bayu ini sangat berlebih. Ada VAT, visceral adipose tissue, lemak di dalam perut. Jadi kalau perut nanti kalau dibedah itu dalamnya ada lemak lagi, ini berlebih banget. Ini sumber penyakit. Jadi perut lemak, Bawahnya, iya, bawahnya lagi itu dibuka. Ini VAT, visceral adipose tissue. Ini yang merupakan sumber penyakit. Jadi Pak Bayu perlu menurunkan lemak dalam perut dengan cara apa? Pembuangan tuh hanya satu, yaitu dengan cara olahraga supaya dibakar atau oksidasi. Di sini juga terlihat ya angka metabolismenya. Di sini terlihat ya untuk membakar energinya sekitar 1700-an Pak Bayu sehari-hari. Nah dari situ nanti saya mau mengaturkan pola makan. Bagaimana sih pola makan dengan energi segini dan olahraga apa yang Pak Bayu harus lakukan dalam sehari-hari. Oke. Berarti itu nanti dikasih sama dokter dok? Ada. Cara Bayu makan, cara Bayu olahraga? Ada. Dan itu pasti beda-beda dok? Beda. Sama orang obesitas yang lain? Berbeda-beda pasti. Tadi kan saya juga udah melakukan food recall, menanyakan Pak Bayu, apa aja sih yang Pak Bayu kebiasaan makan sehari-hari, apa aja yang kurang tepat. Contoh, jadi kan Pak Bayu kan cerita ke saya nih, makan nasi, soalnya makan nasinya banyak kan, 2 piring sehari. Jangan, baiknya satu ini cukup, satu centong kurang lebih. Kemudian Pak Bayu, jangan lupa ada protein hewani supaya gizinya seimbang. Contoh daging sapi atau daging ayam, cukup 1 potong. Ingat prinsipnya jangan digoreng ya. Harus di? Kalau bagusnya air fryer, rebus, kukus, pepes boleh. Dok, mau tanya satu lagi dok. Oke. Kalau misalnya nasi, ayam, sama daging sapi, Jangan terlalu berlebih. Takutnya nanti ini kan setiap protein hewani ada lemak hewani. Lemaknya itu takutnya kalau terlalu banyak konsumsi akan meningkatkan trigliserid, kolesterol, LDL, apalagi kalau digoreng. Waduh, saya seringnya ayam, daging sapi, pecel lele dok. Aduh, terlalu banyak atuh. Aduh, salah ya dok. Kemudian makan, kalau tahu bagusnya tahunya itu direbus atau dikukus. Karena kenapa? Kita sudah tidak tinggi ke atas tapi melebar ke samping kalau makan berlebih. Sayuran jangan lupa. Sayuran ini sangat bagus untuk program menurunkan berat badan. Kenapa? Karena kalau makan sayuran ini kan banyak serat. Serat itu menghalangi penyerapan lemak dalam usus. Asalkan sayuran tersebut tidak digoreng. Contoh sayur goreng apa? Kol goreng. Terong goreng, bakwan sayur. Banyak yang ngomong bakwan itu kan sayuran dok. Iya, tapi goreng tepung, energinya besar. Kalau kurang kenyang gimana? Tambahin timun. So, kalau kurang kenyang lagi, tambahin walu. Coba, Pak Bayu, kalau makan kayak gini kenyang nggak? Ya jelas enggak dok. Masih kurang kenyang? Tapi Bayu berusaha dok buat makan sesehat mungkin. Harus, karena pola lifestyle yang baik itu akan menunjang kehidupan Pak Bayu lebih sehat. Apalagi zaman pandemi gini ya. Jangan lupa kalau mau cemilan boleh 2 kali. Contohnya apa? Pepaya ini. Boleh. Nah, nanti saya resepkan obat-obatan ya untuk membantu menurunkan berat badan. Cara kerjanya ada berbagai macam. Ada yang untuk menahan nafsu makan. Satu lagi ada yang mengurangi penyerapan lemak Pak Bayu. Ya, seperti itu. Ya, dok. Jangan lupa ya, kontrol bulan depan. Saya mau lihat progresnya pakai alat ini. Siap. Saya akan makan ini terus dok sampai bulan depan. Semangat gitu dong.
Nanti saya mau lihat perkembangannya dari BIA. Nanti kalau pakai obat pencahar, obat untuk yang buang air kecil ketahuan loh dari alat. Oke. Iya, Dok. Sekarang kita harus kemana lagi, Dok? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke saya? Saya sudah yakin, Dok, saya sudah bisa untuk berusaha menjadi lebih langsing lagi, Dok. Oke, harus. Dia tuh harus semangat. Iya. Oke. Yang pasti murah ya, Dok, ya? Iya, nggak iya. boleh mahal. Nanti dompetnya tipis dulu. Iya, betul. Baik. Pak Bayu, sampai kita ke alat yang satunya lagi yuk. Ah, iya, Dok. Masih ada lagi, Dok, alatnya? Masih ada. Keren banget, siap, Dok. Oke. Silakan, Dok, dokter duluan. Oh iya. Ya. Ayo, mari Pak Bayu. Siap. Obesitas Siap, ya. kamu. Kurus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiansyah. Saya adalah putra dari pasien di Rumah Sakit Edelweiss ini. Gitu. Ayah saya didiagnosa terkena infeksi prostat yang sudah cukup lama menahun gitu, dan baru disadari dan diketahui ketika kita melakukan check up di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu. Alhamdulillah dari sejak awal masuk ke IGD, terus kemudian ditangani oleh dokter poli, sampai kemudian akhirnya diarahkan untuk melakukan proses operasi, ditangani dengan sangat luar biasa baik. Dokternya pun sangat begitu luar biasa gitu. Semua tahapan dan proses itu dijelaskan secara mendetail, tahapannya dijelaskan secara baik gitu, sampai dengan berbagai resiko dan manfaatnya gitu. Nah, kenapa kita memutuskan melakukan proses operasi ini di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu? Karena memang ketika dokter memberikan penjelasan yang cukup baik itu, kita mendapatkan informasi bahwa proses operasi pengangkatan prostat yang dilakukan di Rumah Sakit Edelweiss ini tidak melalui proses bedah gitu, yang istilahnya kalau orang awam itu di black gitu. Nah, dan dijelaskan juga bahwa teknologi yang dipakai di Rumah Sakit Edelweiss ini adalah teknologi yang sangat canggih gitu, yang masih jarang sekali dipergunakan oleh rumah sakit gitu. Jadi proses pengangkatan prostatnya itu dilakukan tanpa bedah, dan ini membuat pasien, ayah saya, dan kita di keluarga jauh lebih tenang, lebih merasa safety, merasa aman, dan jauh lebih nyaman gitu. Karena tentu saja karena tidak melalui proses bedah, proses operasinya bisa berjalan jauh lebih baik dan lebih lancar. Dan alhamdulillah operasinya sudah selesai dilakukan, berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang sedang proses pemulihan, mudah-mudahan bisa sehat seperti sedia kala. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya mengantarkan proses pengobatan dan operasi ayah saya di Rumah Sakit Edelweiss ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gia Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil. Maaf ini deh.
Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang nggak kesini? Senang, karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, pelayanan ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Baik Pak Bayu, silakan masuk. Kenalin, ini perawat saya ya, yang nanti akan melakukan tindakan body shaping ke Pak Bayu. Yang saya bilang fungsinya buat apa? Yaitu nanti memecah lemak yang membandel. Sama satu lagi untuk menurunkan lingkar perut. Tapi ingat, ini bukan berarti pakai alat ini sudah berhasil buat diet. Bukan, ini hanya body shaping, shaping membentuk, bukan diet. Tetap nomor satu untuk penataran obesitas, atur pola makan dan juga olahraga. Kemudian alat ini hanya membantu untuk menurunkan lingkar perut. Oke, boleh tiduran, kemudian dibuka bajunya ya. Oh iya. Dibuka aja bajunya. Ini nyetrum juga nggak sih dok? Enggak, paling kalau kena tulang agak ngilu aja sama panas. Tapi ini side effect-nya nggak ada. Paling kalau kelamaan agak panas aja, tapi itu hilang dalam beberapa jam. Oke sus, boleh duduk ya. Udah saya settingin ya. Iya, olesin dulu yang ini. Iya. Dingin. Oke, kita mulai ya, nanti oleh asisten saya yang prop yang ini. Udah, duduk mbak, terus nanti injak itunya. Pakai tangan kanan, diinjak. Oke, duduk kalau misalnya itu. Iya. Berlawanan jarum jam, ya. Terus dari kecil ke gede. Terus kecil ke gede. Terus kecil ke gede. Terus, ya. Kerasanya gimana Pak? Rasanya nyut, nyut, nyut. Ada suara dengung nggak? Iya ada. Udah ada suara dengung ya? Ada. Oke. Prosesnya berapa lama dok ini? Kurang lebih kalau di perut 20 sampai 30 menit untuk yang kayak gini. Oke, next ya. Kita ke kavitasi dan itu. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Saya gunakan vakum dan radiofrekuensi ya. Pakai ini. Ya, pakai gliserin yang ini.
Oke. Yang pinggirnya juga. Ya, pinggirnya juga. Pak, nanti ada kerasa kayak kesedot ya? Nanti kalau misalnya panas atau apa, nyeri, kasih tahu. Ya, kita mulai ya, Pak. Oke, dari pinggir ke tengah ya. Ya, oke, kita mulai ya. Ya. Oke, agak kayak gitu ya. Oke. Oke. Terus ke kanan, terus ke atasnya. Pelan-pelan, Mbak. Oke, ke atasnya pelan-pelan. Ya sudah, pelan-pelan, terus pelan-pelan, ya terus diinjak terus aja nggak apa-apa. Ganti yang kanan sekarang. Ganti yang ke kanannya. Ya. Kurang ya, sip. Enggak. Ya, lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi. Oh, ini fungsinya untuk apa, Dok? Dia melancarkan peredaran, memperlancar peredaran limfonya. Jadi lemak-lemak yang tadi yang sudah teruap, kemudian yang terpecah, dikeluarkan lewat pembuluh limfe tadi. Oke. Tekan terus aja, Mbak. Nggak apa-apa, sampai cos. Nah, tuh cos tuh udah bisa tuh. Nah, lepas. Dah. Kiri kanan. Oke. Satu lagi. Nah, itu lepas. Kalau lagi bunyi gitu lepas. Nah, sebelah kayak. Ya, lagi. Nah, lepas. Nah, pas bunyinya beda. Lepas. Sekarang yang body cream terakhir. Pakai prop yang ini. Dari kecil ke besar ya. Tempel semua, Mbak. Ya. Sip, bagus. Kerasa panas nggak? Ya, hangat. Hangat ya? Masih kuat nggak kira-kira dipanasin lagi? Masih, Dok. Ajar. Ya, kuat. Oke. Terus, ya bagus Mbak, gerakannya kayak gitu, good. Bagus. Nih, Dok, pas segini, Dok. Pas ya? Oke. Keluar. Terus agak luas. Ya, terus naik ke atas, bikin lebar. Oke. Bagus Mbak. Oke. Jangan sampai kena tulang rusuk. Oke, cukup. Udah ya? Cukup? Sip. Oke Mbak, boleh stop. Baik Pak, udah selesai. Silakan pakai bajunya ya. Dokter, terima kasih banyak, Dok. Oh ya, sama-sama. Oke. Kurus. Baik Pak, jangan lupa kontrol bulan depan ya. Iya, Pak. Oke, semoga sukses.
Ya, masuk. Selamat siang, dokter. Siang, Pak. Dokter, ini katanya banyak pertanyaan banget dari audiens yang udah nonton di rumah. Semuanya pada titip pertanyaan buat dokter Arif katanya. Oh, apa aja gitu pertanyaannya? Nih. Pak Dok, nih Abdul bacain ya. Yang pertama, Dok, kalau mau kurus cukup digosok pakai alat itu bisa enggak? Katanya gitu. Dari Ibu Ratna di Bandung. Oh, ya nggak bisa kalau digosok ini. Ini kan alatnya kan untuk body shaping. Jadi untuk membentuk, bukan untuk menguruskan. Menguruskan tetap harus atur pola makan, olahraga, dan juga bisa dibantu dengan obat-obatan jika kesulitan. Itu dia. Berarti ya jawabannya untuk Ibu Ratna di kota Bandung tuh. Katanya nggak bisa langsung digosok gini ya. Takutnya kalau misalnya digosok, nggak kurus jadi keluar jin. Oh, iya, emang baju digosok jadi tipis. Gitu, kecuali Ibu Ratna mau disetrika. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Dok. Ini olahraga yang bagus apa ya Pak Dokter untuk menurunkan berat badan? Itu dia. Olahraga yang bagus itu sebenarnya low sampai middle impact. Nah, dia itu olahraganya itu yang penting durasinya panjang. Contoh, kalau mau gampang, kita bisa jalan kaki di perumahan. Waktunya agak panjang, 45 sampai 60 menit cukup sebenarnya. Atau sepeda statis boleh. Sepeda jangan berkerumun ya, itu agak berbahaya sekarang. Kemudian kalau mau juga senam kan kita bisa lihat nih dari video online, itu boleh. Yang penting durasinya, jangan sampai kita tuh lari sekuat-kuatnya hanya 10 menit, habis itu selesai, itu kurang tepat juga. Jadi perlu waktu yang cukup panjang. Iya. Jadi cukup panjangnya berapa lama Dok? Minimal aja dikasih. Kalau saya menyarankan kurang lebih 45 sampai 60 menit harus. 45 sampai 60 menit berarti ada 1 jam ya. Cukuplah kuota ada Zumba di rumah. Nah, ya kan langsung bisa tuh. Berarti olahraga ya yang paling penting ya, Dok. Yang paling penting olahraga satu. Olahraga dilakukan bukan hanya wacana. Betul. Iya, itu dia. Selanjutnya Dok, minum air es bisa bikin gendut atau enggak sih? Nah, itu dia. Tergantung es apa. Kalau es campur, es degan, es sirup, iya. Tapi kalau air es biasa, air putih tidak akan. Oke. Katanya kalau misalnya makan panas atau yang berlemak, minum air es itu si lemaknya jadinya kayak tertampung gitu Dok. Itu berarti bukan ya? Bukan, karena kan di lambung kita lambung kita itu bisa mencerna lemak. Misalnya di situ ada enzim pankreatik lipase, gastrik lipase. Lah kalau gelas emang nggak ada enzim. Mau dikasih makanan panas dituang air ya jelas lemaknya seperti itu. Kalau di tubuh kan beda, bukan gelas. Seperti itu. Itu dia, berarti mitos ya. Kalau misalnya ada yang ngomong katanya makan lemak terus udah gitu minum air esnya nanti keikat gitu jadi menggumpal, berarti itu salah ya. Oke, selanjutnya Pak Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, Dok, saya susah makan Dok. Bisa dibantu nggak sih Dok untuk menggemukkan? Gitu, saya susah makan. Bisa nggak untuk yang susah makan dibantu untuk tiba-tiba menggemukkan gitu? Bisa. Sebenarnya kalau untuk orang yang sulit makan, kita ada obat-obatan untuk memicu nafsu makan. Hanya saja, jika memakai obat tersebut harus dilakukan pemeriksaan karena obat tersebut merupakan golongan obat keras. Jadi kita memerlukan periksa dulu, bisa nggak ada kontraindikasi nggak? Karena kalau kita nggak bisa sembarang ngasih ini obat untuk memicu nafsu makan, tapi kita nggak tahu kondisi pasien seperti apa, sangat berbahaya. Contoh pada pasien diabetes misalnya, hati-hati. Nah, berarti itu ya. Berarti kalau yang susah makan bisa pakai obat, tapi yang penting adalah konsultasi dulu sama dokternya ya. Takutnya ada impact yang kamu dapatkan nanti. Selanjutnya Dok, ini ada pertanyaan dari Maimunah di Palangkaraya katanya, Dok, orang tua saya ada diabetes. Nah, ini yang tadi dokter sebutin. Dan juga sakit ginjal. Boleh dibantu nggak sih Dok untuk mengatur pola makannya seperti apa? Oh, bisa. Jadi memang di poliklinik banyak sekali beberapa yang minta diatur pola makannya. Misalnya pada penderita diabetes, penderita penyakit ginjal, baik yang cuci darah ataupun tidak. Juga ada beberapa penderita penyakit kanker, juga mau diatur pola makannya. Karena setiap orang itu berbeda untuk pola makannya. Jadi tidak bisa kita mengatur pola makan A untuk pasien A. Belum tentu pasien dengan penyakit yang sama belum tentu
pola makannya sama. Kita harus lihat dulu dari antropometrinya, hasil labnya, kemudian baru kita atur. Jadi kita nggak bisa, ini diet ginjal untuk penyakit ginjal. Itu kurang tepat. Oke. Itu dia, konsultasilah sama dokter ya. Selanjutnya, Pak Dok, ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Dewi di Bekasi. Katanya, Pak Dokter, katanya boleh minta rekomendasi obat kurus nggak sih dok? Sudah lama saya diet tapi nyatanya nggak berhasil. Gitu dok. Nah, sama. Ini obat diet itu merupakan golongan obat keras. Beberapa obat diet itu kurang cocok atau tidak bisa digunakan pada penderita penyakit jantung. Salah satunya, hati-hati ya. Orang misalnya beli obat-obat di luar, dia minum begitu aja obat diet. Hati-hati. Saya kasih tahu itu ada beberapa yang kontraindikasi pada penyakit tertentu. Salah satunya penyakit jantung, darah tinggi. Hati-hati ya, apalagi dengan orang-orang penyakit dengan ada penyakit mental. Hati-hati ya. Iya. Berarti Abdul nih harus ngasih tahu istri Abdul nih. Dia sering tiba-tiba belanja online kayak, "Yang ini lihat Yang, ada obat pelangsing biar tubuh aneh semok lagi." Berarti itu takut ya dok ya? Betul. Oh iya benar, nanti saya minta deh istri Abdul buat konsultasi sama dokter ya. Bisa saya bantu. Bisa pakai kartu apa gitu dok? Bisa. Oh bisa katanya. Kalau gitu. Terima kasih Pak Dokter Arif. Sama-sama. Itu tadi dia pertanyaan dari para audiens yang sudah Abdul langsung sampaikan sama dokter ya. Amanah sudah saya sampaikan, waktunya Abdul balik kerja lagi. Baik. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan bertugas kembali dok. Oh, sama-sama. Terima kasih sobat-sobat Edelweiss yang sudah menyaksikan video ini. Jaga pola makannya dengan pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik. Jangan lupa patuhi prokes dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga hindari kerumunannya. Jangan berpergian jika tidak perlu-perlu amat. Nantikan juga video-video lainnya dari dokter-dokter lainnya yang tidak kalah menarik. Stay tune ya Sobat Edelweiss. Selamat siang.